Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para santri sekalian, kita lanjutkan materi kita pelajaran tafsir surat Ali Imran ayat 102-105. Kita lanjutkan fawaid wa ahkam. Dulu sudah kita bahas yang pertama, sekarang kita lanjutkan fawaid wa ahkam yang kedua. Al-ummatu islamiyatu ummatun wahidatun kitabuha wahidun wa dinuha wahid. Bahwasanya umat Islam itu adalah umat yang satu, kitabnya satu, agamanya satu. Maka ketika umat Islam ini tamassakat bi kitabillah, yaitu berpegang teguh dengan yaitu kitab Allah Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW, maka sungguh umat Islam ini telah berpegang kepada tali Allah yang kuat. Dan sebaliknya, ketika umat ini jauh dari Al-Quran dan Sunnah, maka umat ini akan taftariku ahzaban wa syi'an, akan terpecah belah menjadi golongan dan juga menjadi kelompok-kelompok. Dan sungguh musuh-musuh Islam tahu, mengerti akan hal ini, fa'amilu, maka mereka berusaha ala tafaruki ummatil Islam, untuk memperpecah belah umat Islam ini ila madzahib wa tawaif, menjadi golongan-golongan, menjadi aliran-aliran, summa adalluha, kemudian mereka merendahkan umat Islam ini. Faedah yang ketiga adalah jama'a al-islamu bainal mu'minin. Jadi agama Islam telah mengumpulkan di antara orang-orang yang beriman. Faqad kanu a'da, dan sungguh umat Islam, sungguh orang-orang yang beriman dahulunya adalah musuh. Fa'allafallahu baina qulubihim, maka Allah mengumpulkan di antara hati-hati orang-orang yang beriman dan menjadikannya ikhwana, yaitu bersaudara. Wa kanu ala safa khufratin minan nar, dan sungguh orang-orang yang beriman dahulunya adalah safa khufratin minan nar, yaitu berada di ujung, di pinggir lubang api neraka. Fa'anqadhahum minas syiqa, maka Allah menyelamatkan mereka dari kecelakaan, kebinasaan. Wa nahaja bihim tariqas sa'adati, dan Allah telah memberikan kepada mereka jalan kebahagiaan. Faedah yang keempat adalah al-qiyamu bisultatil amri wan nahyi, itu melaksanakan perintah amar ma'ruf nahi mungkar, ala tahqiqil ma'rufi, dengan merealisasikan, mewujudkan al-ma'ruf, wa nafyil munkar, dan meniadakan kemungkaran, minal hayatil basyariyah, dari kehidupan manusia. Fihi siyanatun lidinil ummatil khiyarati min an yab'asa bihi kullu dhi hawa aw syahwatin aw maslahatin. Maka dengan tegaknya amar ma'ruf nahi munkar ini, siyanatun lidinil ummah, adalah menjaga agama umat Islam yang baik ini, min an yab'asa bihi kullu dhi hawa aw syahwatin aw maslahatin, dari diutusnya, dari adanya kullu dhi hawa, yaitu orang-orang yang mempunyai hawa, aw syahwatin, atau syahwah, aw maslahatin, ataupun kemaslahatan. Kama fihi khifdun lihada ad-din, sebagaimana juga dengan tegaknya amar ma'ruf nahi munkar, khifdu hada ad-din, yaitu menjaga agama Islam as-salih, yang salih ini, min an yaqul, dari ucapan, di dalam agama ini, kullu mri'in, dari setiap orang, bi ra'yihi wa bi tasawwurihi, dengan pikirannya, dengan akalnya, atau dengan ilustrasinya, zaiman, dengan menyangka, anna hada, bahwasanya semua ini adalah suatu hal yang baik dan yang benar. Maka dengan amar ma'ruf nahi mungkar tegak di kalangan kaum muslimin, maka hal-hal yang demikian maka menjadi tidak ada. Yang kelima adalah la yanbaghi an yakuna al-'ilmu wal ma'rifatu bi sara'illahi sababan fil furqati wal khilaf. Tidak seyogyanya ataupun tidak seharusnya bahwasanya ilmu dan juga mengerti syariat-syariat agama Islam itu menjadi sebab terjadinya perpecahan dan juga cerai-berai. Jadi ketika ilmu dan juga paham tentang syariat Islam, maka seharusnya ini bukan menyebabkan terjadinya cerai-berai ataupun
perpecahan di kalangan kaum muslimin. Wa huma adatul wihdati wal i'tilaf. Sesungguhnya ilmu dan juga mengerti syariat agama Islam itu adalah alat untuk persatuan, alat untuk kesatuan. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada orang-orang yang beriman bijazail mukhtalifina, dengan balasan orang-orang yang berselisih, yang cerai-berai, min ahlil kitab, dari orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, liya'tabiru, supaya umat Islam ini, supaya orang yang beriman bisa mengambil pelajaran dari mereka orang-orang ahli kitab. Fala yakhtalifu, maka menyebabkan orang-orang yang beriman tidak berselisih dan juga tidak bercerai-berai. La yumkin an tajtami'a al-qulubu illa bil ukhuwati fillah. Tidak mungkin hati-hati itu bisa terkumpul, bisa menjadi satu kecuali dengan ukhuwah fillah, kecuali dalam persaudaraan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Fatasgharu fi ila janibiha al-ahqadu at-tarikhiyatu, maka akan menjadi kecillah ataupun menjadi sedikit al-ahqad at-tarikhiyah, kebencian yang bersifat sejarah atau historis. Jadi dengan hati-hati kaum muslimin terkumpul dalam ukhuwah fillah, maka kebencian historis menjadi sedikit, menjadi tidak banyak, menjadi kecil. Wasaratul qabaliyah, dan juga pemberontakan kesukuan pun juga demikian menjadi sedikit. Wal atma'as saksiyah, dan juga keserakahan pribadi juga menjadi sedikit. Warayatul unsuriyah, dan juga bendera-bendera kebangsaan ataupun rasis ataupun kesukuan ataupun tertentu menjadi sedikit. Wa yastami as-saf, maka terkumpullah kaum muslimin dalam satu saf, dalam satu barisan, tahta liwa'illahil kabir, di bawah bendera Allah Subhanahu wa taala yang besar, yang tinggi, yang luhur. Yang nomor 7, Allah Subhanahu wa taala naha 'anit tafarruq wal ikhtilaf, yaitu melarang adanya perpecahan dan perselisihan. Waqad waqa'a ma nahahum anhu, dan sungguh telah terjadi apa yang telah Allah larang ini. Wasabata, dan telah ditetapkan ma akhbara bihi Rasulullah, dan telah dikabarkan oleh Rasulullah dari Rasulullah SAW. Maksudnya Rasulullah telah mengabarkan di dalam hadisnya dari Muawiyah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna man kana qablakum min ahlil kitab, ingatlah bahwasanya orang-orang sebelum kalian dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani, iftaraku, mereka tercerai-berai, mereka terpecah belah, ala sintaini wa sab'ina millah, menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil millah, dan sesungguhnya agama ini, sataftariku ala salasin wa sab'ina, terpecah belah menjadi 73. Sintani wa sab'una finnar, 72 di dalam neraka, wa wahidun fil jannah, dan satu berada di surga, wahya al-jamaah, dan satu tersebut adalah al-jamaah, yaitu al-sunnah wal jamaah. Yang nomor 8, al-akhdhu bil Islam jumlatan wa tamassuk bihi aqidatan wa syari'atan amanun minaz-zayhi wal dhalal. Al-akhdhu bil Islam artinya adalah mengambil agama Islam ini jumlatan, dengan keseluruhan, wa tamassuk, dan juga berpegang teguh dengan agama Islam, akidahnya, kemudian juga syariatnya. Amanun adalah suatu hal yang menyebabkan keamanan, bisa terhindar, minaz-zayhi wad-dhalali, dari penyimpangan dan juga dari kesesatan, wa najatan minal halaki wal khusran, dan juga keselamatan dari kerusakan dan juga kerugian. Yang nomor 9 adalah amarallahu ta'ala bitadzakkuri ni'amihi. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita mengingat akan nikmat-nikmatnya,
wa a'dhamuha, dan nikmat yang paling besar dari nikmat-nikmat Allah adalah nikmatul Islam, nikmatnya agama Islam, wattiba nabihi, dan juga mengikuti nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna bihi zalat al-adawatu wal furqatu, maka dengan adanya Islam maka hilangnya al-adawah, yaitu permusuhan, wal furqatu, dan juga perpecahan. Jadi dengan datangnya Islam maka hilanglah yaitu permusuhan dan juga perpecahan. Wa khalla mahalluha al-mahabbatu wal ulufah, dan juga akan menempati posisinya yaitu al-mahabbah, yaitu kecintaan, wal ulufah, dan kesatuan. Yang terakhir, wujubut tamassuk bid-dini al-islami, yaitu wajibnya untuk berpegang teguh kepada agama Islam ini. Wa hurmatul furqati wal ikhtilafi fihi, dan juga diharamkannya perpecahan, terpecah belah ataupun terpecah belah dan juga perselisihan di dalam agama Islam. Maka di dalam hadis diriwayatkan dari Imam Muslim, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yardha lakum salasan wa yakrahu lakum salasan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kalian 3 perkara dan juga benci dengan kalian 3 perkara. Yardha lakum, Allah ridho, suka dengan kalian, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an, yaitu engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan juga kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya, yaitu agama Islam ini, wala tafarraqu, dan juga kalian tidak terpecah belah atau cerai berai. Wa yakrah lakum, dan dibenci dari kalian qila wa qal, yaitu qil wa qal, yaitu isu-isu ataupun ucapan-ucapan yang tidak benar, wa kasratus su'ali, dan juga banyaknya pertanyaan yang tidak bermanfaat, wa idha'atul mal, dan juga menyia-nyiakan harta benda. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.